Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin menjelaskan materi tentang ontologi. Di sini kami ada Kak Irma, kemudian Kak Rizka, kemudian saya sendiri Yusuf Andiansa Saputra, kemudian Kak Hani, yang satu lagi ada Mas Andrian. Yang pertama ada Kak Irma ingin menjelaskan tentang pengertian ontologi, kemudian seterusnya yaitu being akan dijelaskan oleh Kak Rizka, dan non-being akan dijelaskan saya sendiri, dan Kak Hani akan menjelaskan tentang kenyataan dan penampakan, dan terakhir akan dijelaskan oleh Mas Andrian yaitu tentang eksistensi dan non-eksistensi. Pengertian ontologi. Ontologi adalah kumpulan karya tulis yang dihimpun dalam suatu buku dengan tema, gaya, atau tujuan tertentu. Karya tulis yang dihimpun bisa berupa puisi, cerpen, prosa, pantun, esai, atau tulisan lainnya yang ditulis oleh satu penulis maupun banyak penulis. Ciri-ciri ontologi berisi kumpulan karya, bukan suatu karya yang panjang. Biasanya memiliki tema yang sama, misalnya tema persahabatan, cinta, budaya, atau pendidikan. Ditata secara sistematis agar pembaca mudah memahami isi. Bisa menjadi wadah apresiasi yang karya sastra yang berbagai penulis. Contoh antologi yaitu puisi Negeri Awan, antologi cerpen, remaja, dan sebagainya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai being, yang berarti ada. Being adalah kondisi dasar dari segala sesuatu yang ada atau eksis. Ini adalah ada itu sendiri, bukan atribut yang spesifik. Dalam ontologi, being adalah fondasi semua entitas. Heidegger membedakan antara being, sein sebagai keberadaan umum, dan being, sindi sebagai entitas spesifik. Ada contoh, manusia adalah being dan pohon adalah being. Nah, being ini melampaui kategori seperti hidup atau mati. Ada salah satu contoh lagi yaitu mengenai keberadaan benda fisik sebuah batu. Batu adalah being karena memiliki keberadaan fisik di dunia nyata. Tapi dalam konteks metafisika, Yusuf akan mempertanyakan sifat keberadaan batu itu sendiri. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Dalam filsafat, non-being merujuk pada sesuatu yang tidak memiliki wujud atau eksistensi nyata. Ia tidak hadir dalam kenyataan, tetapi ia hadir dalam pikiran, potensi, atau konsep. Menurut Plato, non-being atau tiada bukan sama sekali tidak ada, tetapi ada dalam bentuk tertentu. Contoh, kursi ini tidak berwarna, berarti kursi itu putih. Bukan berarti putih juga, tetapi warna aslinya, sehingga kursi tersebut tidak berwarna. Secara sederhana, non-being itu adalah tidak adanya eksistensi atau negasi dari segala sesuatu yang mungkin ada. Contoh kasus seperti saat kamu sampai rumah, kamu merogoh tas untuk mengambil dompet, tetapi dompet itu tidak ada. Inilah saat non-being muncul atau ketiadaan. Adalah tidak adanya dompet di tempat yang seharusnya ada, yaitu ada di dalam tasmu. Non-being ini bukan sekedar lubang kosong, ia adalah negasi dari eksistensi dompet yang kamu harapkan. Bagaimana filsuf melihat kasus ini? Yang pertama, ada Sartre sebagai penihilan. Bagi seseorang eksistensialis seperti Sartre, non-being atau ketiadaan dompet ini adalah sesuatu yang kamu ciptakan dalam pikiran. Intinya, dalam kasus dompet hilang ini, non-being adalah kekosongan yang memiliki dampak nyata pada eksistensimu. Kamu panik, kamu harus memblokir kartu, dan lain-lain. Keadaan itu sendiri ada sebagai sebuah masalah. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kenyataan versus penampakan. Nah, yang pertama yaitu kenyataan. Kenyataan adalah keadaan sesuatu yang benar-benar ada secara objektif, independen dari persepsi kita. Jadi, kenyataan adalah hakikat sejati dari suatu hal. Keberadaannya itu tidak tergantung pada apakah seseorang melihatnya, memikirkannya, atau merasakannya.
Kemudian yang kedua ada penampakan. Nah, penampakan adalah bagaimana sesuatu tampak bagi kita, seringkali subjektif dan dipengaruhi oleh indera atau kondisi pikiran kita. Jadi, penampakan adalah interpretasi atau pengalaman kita terhadap kenyataan. Selain itu, konsep ini juga dikembangkan oleh para filsuf besar. Yang pertama ada dari Plato. Nah, Plato ini membedakan dunia kenyataan indrawi atau penampakan dari dunia bentuk atau kenyataan sejati. Nah, dunia indrawi itu merupakan dunia tempat kita hidup yang berubah, fana, dan hanya merupakan tiruan atau bayangan dari kenyataan sejati. Kemudian kalau dunia bentuk atau kenyataan yaitu dunia yang kekal, sempurna, dan menjadi sumber dari semua konsep seperti keadilan, kebajikan, atau lingkaran yang sempurna. Selain dari Plato, ada juga dari Immanuel Kant. Nah, Kant ini membedakan antara nomena atau kenyataan sejati dan fenomena atau penampakan. Nah, nomena itu adalah benda itu sendiri, kita tidak dapat mengakses atau mengetahuinya secara langsung. Sedangkan fenomena adalah benda sebagaimana ia tampak bagi kita setelah disaring atau diatur oleh struktur pikiran, ruang waktu, dan kategori pemahaman kita. Nah, ada beberapa contoh juga, yaitu yang pertama ada air dan lengkungan bumi. Nah, penampakannya yang kita lihat itu bahwa permukaan air laut itu terlihat datar. Akan tetapi pada kenyataannya itu permukaan bumi termasuk air itu melengkung karena bentuk planet kita itu yang bulat. Kemudian yang kedua ada mimpi versus realitas. Nah, biasanya kalau kita mimpi itu pengalamannya itu terasa nyata. Tapi pada kenyataannya setelah kita terbangun, kita tahu bahwa pengalaman itu tidak nyata, melainkan hanya aktivitas mental. Jadi, ini menekankan perlunya kriteria untuk membedakan pengalaman yang subjektif, mimpi atau penampakan, dari yang objektif, yaitu realitas atau kenyataan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Eksistensi adalah kondisi sesuatu yang ada di dunia nyata, dapat diamati atau didalami. Non-eksistensi adalah kondisi sesuatu yang tidak ada baik secara fisik maupun konseptual. Seperti kalau eksistensi itu sering dikaitkan dengan bukti empiris. Kalau non-eksistensi bisa bersifat logis, seperti lingkaran, persegi, atau ontologis, tidak ada di dunia. Contohnya adalah sebuah tabel eksistensi atau kuda terbang non-eksistensinya. Jadi kesimpulannya adalah ontologi membantu kita memahami struktur realitas being sebagai fondasi, dengan distingsi antara kenyataan, penampakan, serta eksistensi dan non-eksistensi. Pesan utama yaitu filosofi ini mendorong refleksi kritis tentang apa yang ada dan bagaimana kita mengalaminya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.